Cerita diawali memperlihatkan sekelompok anggota geng sedang melakukan transaksi narkoba di perbatasan Meksiko. Tak lama kemudian datang sejumlah pasukan bertopeng menyerang mereka. Namun ternyata di antara anggota geng tersebut mengenali salah satu pasukan itu dan memberitahu bahwa ia dan temannya anggota DEI yang sedang menyamar. Akan tetapi pasukan bertopeng itu tidak peduli dan membantai seluruh anggota geng tersebut. Saat akan pergi mereka menyadari ada dua saksi yang kabur dan mereka mengejarnya. Namun mereka tak menemukan dua wanita itu yang telah sembunyi. Kemudian mereka pun pergi setelah mendengar sirine mobil polisi. Cerita beralih di sebuah pantai Amerika. Terlihat seorang detektif bernama Johansen atau sebut saja Jojo yang sedang olahraga rutin lari pagi. Sebelum pergi ke kantor ia menyaksikan berita aksi unjuk rasa di sebuah kantor polisi yang dilakukan oleh imigran dari Meksiko. Mereka protes terkait serangan yang dilakukan seorang polisi terhadap pengemudi yang berlatar belakang imigran dari Meksiko. Setibanya Jojo di kantor, kepala kepolisian bernama Hernandez menunjukkan video penyerangan terhadap seorang pengemudi Meksiko yang ternyata polisi tersebut adalah Jojo sendiri. Hal tersebut dianggap tidak menghormati martabat manusia. Terlebih Jojo mengucapkan kalimat yang dianggap merendahkan warga Meksiko. Atas tindakan itu Jojo terancam kehilangan pekerjaan serta uang pensiunnya dan akan diadili. Untuk memperbaiki karirnya di kepolisian, Hernandez memberi tugas khusus pada Jojo untuk menjemput dua wanita yang menjadi saksi pembunuhan agen DEI di awal film. Yang mana saat ini kedua wanita itu berada dalam penjara Meksiko. Tiba di suatu malam ketika pikirannya sedang kacau, ia pergi minum di sebuah bar bersama rekan kantornya bernama Hilt. Terlihat juga di sana teman lama Jojo bernama Brainer yang merupakan pensiunan polisi. Jojo mengungkapkan rasa kesalnya terhadap warga Meksiko yang masuk secara ilegal ke Amerika dan mendapat semua kebutuhan secara gratis. Kemudian Brainer dan Hilt menyarankan pada Jojo agar mengambil pensiunnya dan tak perlu pergi ke Meksiko. Namun Jojo tak peduli dengan saran itu dan tetap akan pergi ke Meksiko. Ketika akan pulang, tiba-tiba seorang pria Meksiko tidak sengaja menyenggol mobil Jojo. Beruntung bagi pria itu karena Jojo masih bisa mengendalikan emosinya. Esok harinya Jojo pergi menuju Meksiko. Setiba di kantor polisi Jojo diminta menyerahkan senjatanya di sana. Kemudian ia diantar petugas bernama De La Cruz untuk menjemput kedua saksinya yang akan ditempuh selama 3 jam perjalanan. Setibanya mereka di penjara, tak lama kemudian seorang petugas menyerahkan kedua saksi itu pada Jojo. Diketahui tahanan tersebut bernama Leticia dan Rosa. Kemudian Jojo segera membawa pergi kedua wanita itu. Namun di tengah perjalanan terjadi insiden, di mana mobil polisi yang mengikutinya kemudian menyerang mereka hingga menewaskan De La Cruz dan Leticia. Setelah kedua polisi berhasil dilumpuhkan oleh Jojo, kemudian ia menghubungi Hernandez untuk mengabarkan situasinya. Setelah itu Jojo meminta pada Rosa untuk membantunya yang kini terluka, namun justru Rosa berniat meninggalkan Jojo dalam kesempatan itu. Setelah Rosa melihat kondisi Jojo tak berdaya karena luka tembaknya, lantas ia pun segera menolongnya. Saat ponsel Jojo berdering Rosa langsung merebutnya. Rosa menduga mereka tahu keberadaannya karena panggilan telepon yang Jojo lakukan. Esok harinya terlihat Jojo sedang dirawat namun dengan keadaan tangannya diborgol. Tak lama kemudian datang Rosa bersama kakaknya bernama Miguel seorang polisi Meksiko. Rosa berkata bahwa polisi yang kemarin menyerangnya adalah polisi yang telah disuap oleh kartel untuk menghabisi Rosa dan Leticia. Scene beralih pada ruang kantor polisi di Amerika. Terlihat Brainer dan Hilt yang mendengar kabar tentang Jojo lantas Brainer meminta pada Hernandez untuk terlibat mencari keberadaan Jojo. Namun Hernandez menolak permintaan Brainer karena ia sudah pensiun. Cerita kembali di Meksiko, Rosa mengatakan pelaku pembunuhan anggota DEI waktu itu adalah polisi Amerika. Rosa juga mendengar percakapan salah satu pria bertopeng waktu itu, yang mengatakan pada anggotanya bahwa mereka bekerja sama dengan agen DEI yang mereka habisi. Mendengar hal itu Jojo meminta pada Rosa untuk mengembalikan ponselnya agar Jojo bisa meminta bantuan. Jojo berjanji akan memberikan perlindungan saksi jika Rosa memberikan informasi yang dibutuhkan. Kemudian Rosa memberikan ponselnya, dan Jojo pun menghubungi Hernandez untuk segera mengirim bantuan serta menyampaikan informasi yang didapat dari Rosa.
Di sini Hernandez terkejut mengetahui tersangka pembunuhan DIE yang dikatakan Jojo dari Rosa. Karena itu Hernandez meminta pada Jojo untuk pergi ke konsulat Amerika bersama Rosa. Kemudian Rosa meminta izin pada kakaknya untuk pergi ke Amerika bersama Jojo. Namun Miguel menolak permintaan itu, ia khawatir mereka akan membunuhnya. Tak lama kemudian di waktu itu juga datang beberapa orang bersenjata meminta Jojo dan Rosa untuk diserahkan. Oleh karena itu Miguel meminta pada Rosa untuk membawa ibunya berlindung. Sementara Miguel sendiri akan melakukan perlawanan bersama saudaranya bernama Salvador. Ketika Salvador akan melepaskan borgol Jojo namun justru ia lebih dulu tertembak. Tapi kemudian Jojo berhasil melumpuhkan musuh itu dengan senjata milik Salvador. Setelah Jojo berhasil lepas dari borgolnya, ia bergegas membantu Miguel yang terpojok serta berhasil menyelamatkan Rosa dan ibunya. Namun ada satu penjahat yang berhasil lolos dari sana. Setelah kejadian tersebut kemudian Miguel mengizinkan Rosa ke Amerika bersama Jojo. Ibunya pun memberi sejumlah uang pada Rosa untuk kebutuhannya di sana. Tak hanya itu, ibu Rosa memberikan sebuah kalung pada Jojo. Dalam perjalanan Jojo berniat menghubungi Hernandez, namun Rosa melarangnya karena setiap Jojo melakukan panggilan selalu ada masalah yang menimpa mereka. Kemudian Rosa meminta Jojo menghubungi orang yang ia percaya untuk menjemputnya di perbatasan. Setiba di sana Rosa meminta pada pria itu untuk membantunya melewati perbatasan, dengan imbalan uang yang Rosa berikan dari ibunya, pria tersebut bersedia membantu Rosa dan Jojo pada besok saat tengah malam. Sementara malam itu mereka menginap di sebuah hotel. Pagi harinya Jojo dikejutkan dengan kedatangan Hilt yang tahu tempat Jojo menginap. Hilt mengatakan tidak sulit menemukannya, karena hanya ada 3 hotel yang dekat dengan perbatasan. Hilt juga datang bersama Brainer dan 2 rekan lainnya. Kemudian Hilt memberitahu bahwa FBI dan polisi akan datang ke tempat Jojo pada hari itu. Maka dari itu Hilt berniat mengajak Jojo dan Rosa pergi bersama mereka. Tanpa berpikir panjang Jojo pun setuju dan pergi dari hotel itu bersamanya. Di tengah perjalanan Rosa melihat gelang yang dipakai Brainer yang membuat Rosa teringat pada kejadian pembantaian di awal film. Kemudian Rosa berusaha meyakinkan pada Jojo bahwa merekalah tersangka pembantaian anggota DIE malam itu. Kemudian Jojo meminta Brainer untuk menepi dengan alasan ada yang ingin dibicarakan. Di sana Jojo berpura-pura menanyakan tentang pembunuhan anggota DIE waktu itu yang kemungkinan dilakukan anggota kepolisian. Tiba-tiba Brainer dan satu rekannya menodongkan pistol pada Jojo dan meminta menyerahkan senjatanya. Kemudian Hilt menjelaskan pada Jojo, bahwa mereka hanya berniat mengambil uang dan membalas kartel narkoba Meksiko yang meracuni Amerika. Mereka mengaku tidak mengetahui kehadiran anggota DIE di waktu itu. Kemudian Hilt mengatakan bahwa sebelumnya ia meminta pada Hernandez untuk membatalkan keberangkatan Jojo ke Meksiko agar tidak terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian Brainer meminta rekannya untuk menjemput Rosa dan berniat untuk dihabisi, serta meminta Jojo untuk menyerah. Sementara Hilt yang tidak setuju dengan tindakan Brainer ia mencoba merebut senjatanya, namun justru membuat Hilt tidak sengaja tertembak Brainer. Hingga kejadian tersebut pun menimbulkan kekacauan. Jojo berhasil menghabisi Brainer dan kedua rekannya, kemudian Jojo menghampiri Hilt yang masih selamat. Namun tak lama ia menghembuskan nafas terakhir akibat luka tembak yang dialaminya. Selanjutnya Jojo dan Rosa memutuskan kembali ke hotel untuk menunggu keberangkatan dengan seorang penyelundup sebelumnya. Malam berikutnya mereka berangkat melintasi perbatasan bersama pengungsi lainnya. Pagi hari telah tiba di mana mereka masih harus menempuh perjalanan beberapa kilometer lagi untuk memasuki wilayah Amerika. Di tengah kegembiraan para pengungsi yang hampir sampai pada tujuan, tiba-tiba beberapa polisi Amerika muncul menangkap mereka. Sebulan kemudian Jojo mendapat ucapan selamat dari Hernandez atas keberhasilannya. Karena dengan keberhasilan itu ia dapat membersihkan departemen kepolisian dari para polisi korup. Beberapa saat kemudian Rosa menemui Jojo yang membawa kabar baik, di mana Rosa mendapat tawaran dari jaksa untuk menjadi warga Amerika secara resmi.